Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kajian kita di dalam kitab Fathul Mu'in, masih di dalam pembahasan benda-benda najis. Qala al-musannifu rahimallahu taala nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fi darini amin. Warutubatu farjin, dan cairan pada farji. Kubulin maksudnya adalah jalan depan. Alal asoh, atas kaul yang asoh. Jadi ini kita lagi membahas yang tidak najis ya. Jadi cairan pada farji jalan depan itu alal asoh, cairan tersebut tidak najis. Kita lanjut biar lebih mudah dipahami ya. Wahia, adapun rutubah, maun ialah air, abyadu yang putih apa air, mutaraddadun yang diragukan, bainal mazi wal arqi, di antara mazi dan keringat, yakhruju yang keluar, min batinil farji, dari dalamnya farji. Nah, dari dalamnya farji, alladhi, yaitu dalamnya farji, la yajibu, yang tidak wajib, ghusluhu, apa membasuhnya dalamnya farji tersebut. Nah, ini dia. Jadi rutubatu farjin ini tidak wajib dibasuh di dalam kaul yang asoh. Apa itu rutubati farjin? Ialah air yang putih yang diragukan di antara ini mazi atau keringat yang keluar dari dalamnya farji, ya. Yang memang dalamnya itu tidak wajib dibasuh. Mudah-mudahan dapat dipahami. Bikhilafima, berbeda dengan sesuatu yakhruju yang keluar apa mimma, dari sesuatu yajibu yang wajib, ghusluhu, apa membasuhnya fa innahu, maka sungguhnya tahirun ialah suci, qat'an secara pasti. Jadi berbeda halnya dengan yang keluar dari bagian vagina yang wajib pembasuhnya, maka hukumnya suci secara pasti. Jadi kalau wanita itu yang vaginanya wajib membasuhnya bagian dalam yang ketika dia nongkrong. Jadi bagian wanita ketika dia nongkrong yang kelihatan itu adalah yang wajib dibasuh. Nah, ketika ada cairan, itu adalah suci secara pasti. Kemudian nah, wama, dan sesuatu yakhruju yang keluar apa min waro ibatinil farji, dari belakang bagian dalamnya farji, fa innahu, karena sesungguhnya ma yakhruju najisun, ialah najis qat'an secara pasti. Nah, berbeda halnya sesuatu yang keluar dari belakang bagian dalamnya farji, artinya di bagian paling dalam, belakang dalamnya bagian farji. Nah, maka ketika keluar dari situ, hukumnya adalah cairan tersebut najis secara pasti. Nah, kemudian kakul kharijin, seperti setiap sesuatu yang keluar minal batini, dari dalam, dari bagian dalam, kalmai, seperti air, al khariji, yang keluar apa air, mal walad, bersama dengan anak, au qablahu, atau sebelumnya anak. Jadi seperti halnya setiap sesuatu yang keluar dari dalamnya farji, seperti air yang keluar bersama anak yang dilahirkan, atau airnya sebelum anak, keluar air dulu baru anak, itu juga najis. Wala farqa, dan tidak ada perbedaan itu maujud baina infisoliha, di antara terpisahnya rutubah, wa adamihi, dan tiadanya infisol. Jadi nggak ada beda antara terpisahnya rutubah atau tiada terpisahnya tiada terpisahnya infisol. Tiada infisol artinya tiada terpisahnya. Alal mu'tamad, atas kaul yang mu'tamad, yang dipegangi. Jadi saya ulang, tidak ada bedanya antara cairan yang terpisah dari vagina dan tidak terpisah. Jadi menurut pendapat yang dijadikan pegangan.
ketika cairan itu masih di vagina atau sudah berpisah, tidak ada beda, itu hukumnya tetap najis. Nah, hanya saja waqala ba'duhum, berkata ba'duhum, siapa sebagian ulama, al farqu, adapun perbedaan, baina rutubatit tohiri, di antara cairan yang suci, wan najisati, dan cairan yang najis, al insolu, al ittisalu, wal infisolu, yaitu yang bersambung dan yang terpisah. Nah, ini dia. Jadi sebagian ulama berkata perbedaan cairan yang suci dan cairan yang najis adalah apa namanya, berpisah dan bertemu. Nah, ittisal bersambung atau bertemu dan berpisah. Kita lanjut. Kalau infasalat, maka jika terpisah apa rutubatu farjin, fafil kifayah, di dalam kitab kifayah, anil imam, dari imam Haramain, maksudnya annaha, bahwa sesungguhnya rutubatu farjin najisatun, ialah najis. Nah, jadi gini, apabila telah terpisah, terpisah artinya rutubatu farjin ini telah terpisah, maka dalam kitab Al-Kifayah dikutip dari Imam Haramain, hukumnya najis. Jadi kalau cairan terpisah adalah najis. Ini perincian ya. Ini sebagian ulama saja yang merinci bahwa perbedaan yang suci, cairan suci dan cairan najis adalah bertemu atau berpisah. Nah, jika di dalam kitab Kifayah dari Imam Haramain, jika terpisah, maka hukumnya adalah najis. Wala yajibu, dan tidak wajib, ghuslu dzakaril mujami'i, apa membasuh jakarnya orang yang bersetubuh, wal bidi, dan telur, wal waladi, dan anak. Jadi tidak wajib membasuh zakar orang yang telah bersetubuh. Jadi kan kalau sudah setelah bersetubuh kan lengket, maka tidak wajib membasuh jakarnya. Tidak wajib membasuh jakarnya karena itu memang bukan najis ya. Dan memang tidak, maksudnya di sini tidak wajib terburu-buru. Kalau najis itu wajib segera harus dibersihkan, dibasuh. Nah, ini artinya tidak wajib segera untuk dibasuh. Nah, pada hakikatnya, pada nyatanya nanti akan dibasuh juga karena kan nanti mandi ya. Seperti itu. Walbid, dan telur, walwalad, dan anak. Artinya anak juga ketika baru dilahirkan ya tidak wajib dibersihkan, tidak wajib dibasuh langsung. Kan biasanya anak keluar ya ada cairan ya, ada lengket-lengket seperti itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian wa abta, dan berfatwa Sayhuna, siapa, Ibnu Hajar Al-Haytami, bil afwi, dengan pengampunan atau dimaafkan, an rutubatil basuri, dari basah-basahannya wasir. Nah, limu batalan, karena bagi orang yang diuji, maksudnya limu batalan bagi orang yang diuji, biha, dengan rutubatu basur. Nah, jadi guru kami berkata, Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami, bahwasanya tentang adanya dimaafkan mengenai cairan wasir bagi orang yang berpenyakit wasir ya. Wakada, dan seperti itu, seperti yang di atas, ba'du ghairi makulin, telur binatang yang tidak dimakan. Telur binatang yang dagingnya tidak dimakan. Telur buaya, telur ular, itu juga suci ya, bisa dimakan kalau doyan. Wakada, dan seperti demikian, maksudnya ini dalam keadaan suci ya. Baidu ghairi makulin, telur binatang yang tidak bisa dimakan. Wayahillu, dan halal, akluhu, apa memakannya telur, halal asoh, atas kaul yang asoh. Jadi kaul yang asoh mengatakan ya telur binatang yang tidak dimakan, telur buaya, telur apalah, yang binatang-binatang yang memang tidak dimakan dagingnya tapi bertelur, nah itu telurnya suci dan bisa dimakan kalau memang doyan. Kemudian
Wasyaru makulin, dan rambut hewan yang dimakan, warishuhu, dan bulunya, ida ubina, apabila dipisah, apa demikian artinya rambut dan bulu, fi hayatihi, di dalam hidupnya. Nah, rambut dan bulu ketika ada hewan, kambing misalkan, kita ambil bulunya dan hewan itu masih hidup, maka adalah ya suci. Jadi kalau ada kambing, kita ambil bulunya dan kambing itu masih hidup, nah, maka adalah hal tersebut suci. Lain halnya kalau bangkai ya, bangkai udah bangkai kita ambil ya nggak boleh, kecuali memang ada kulit yang disamak ya, kulit kita ambil dan disamak itu jadi suci. Kemudian Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walau sakka. Nah, walau sakka, apabila ragu siapa orang, fi sya'rin, di dalam rambut, anau au nahwihi, atau selainnya rambut, atau seumpamanya rambut, ahwa, apakah adapun sya'run, rambut, min makulin, dari hewan yang halal dimakan, au goirihi, atau tidak bisa dimakan. Nah, ada orang ragu di dalam rambut hewan ya, nah, atau selain rambut, apakah ini bagian dari hewan yang dapat dimakan atau hewan yang tidak dapat dimakan? Dia ragu nih. Atau hal apakah infisol, terpisah, apa rambut dan sebagiannya atau selainnya rambut, min hayyin, dari hidup, dari binatang yang hidup, au mayitin, atau binatang yang mati. Atau dia ragu juga, apakah udah terpisah dari hewan yang masih hidup, yang selagi masih hidup, atau terpisahnya dari hewan yang sudah mati. Bahwa tahirun, bahwa maka adapun demikian, sya'run, dan semisalnya sa'run, tahirun ialah suci. Nah, kalau ada orang ragu ya, ragu misalkan perkataan dalam hatinya ini rambut dan semisalnya rambut ya, apakah dari hewan yang dimakan atau tidak hewan yang dimakan, atau dia ragu apakah ini terpisah dari hewan tersebut dari masih hidup atau terpisahnya dari sudah mati, maka dalam keadaan ini adalah rambut tersebut atau semisalnya rambut tersebut adalah suci. Wa qiyasuhu, dan adapun kiasnya, kiasnya sya'run dan semisalnya sa'run ya, anal azma, ialah seumpamanya tulang, bahwa sungguhnya tulang, kadzalik, ialah seperti itu suci, maksudnya tulang juga ya sama. Nah, kemudian wabihi, dan dengannya tulang demikian, soroha, menjelaskan siapa Imam Komuli fil Jawahir, dalam kitab Jawahir. Jadi dengan pendapat inilah Imam Komuli telah menjelaskan dalam kitab Jawahir ya, bahwa tulang tersebut adalah suci, sama dengan kiasnya sama dengan rambut. Kemudian wa baydul maitati, dan telurnya bangkai. Nah, intasallaba, jika keras apa telur, tohirun, ialah suci. Wa illa, dan jika tidak keras, maksudnya panajisun, maka ialah najis. Nah, telurnya bangkai, ada bangkai tapi ada telurnya. Kalau keras, artinya telur itu suci. Tapi kalau tidak keras, lembek dan sebagainya, apalagi udah berubah, maka adalah najis. Kemudian wasu'ru kulli hayawanin, dan sisa minumnya setiap hewan, tohirin, yang suci. Artinya sisa minuman hewan yang suci ya, kayak sisa minuman kucing atau apalah selain anjing dan babi, maka adalah sisa minumannya adalah suci. Kemudian walau tanajjasa, jika seandainya menjadi najis, famuhu, apa mulutnya hewan, summa, kemudian walago, menjilat apa hewan, min ma'in qalilin, dari di air yang sedikit, au ma'in, atau benda cair,
Fainkana jika ada, ba'da ghaibatin ialah sesudah pergi. Yumkinu, fainkana maka jika ada apa menjilat, ba'da ghaibatin setelah pergi, yumkinu yang memungkinkan, fiha di dalam ghaibah, taharatuhu apa sucinya mulut, biwulugihi dengan menjilatnya hewan, fimain kasirin di air yang banyak, aujarin atau mengalir, lam tunajjishu maka tidak menjadikan najis apa jilatan tersebut hu pada air yang sedikit, walau hiron walaupun adanya hewan, hiron kucing ialah kucing. Ya. Jadi penjelasannya misalkan gini, ini perlu dijelaskan bahwa seandainya menjadi najis mulutnya hewan, kemudian ia menjilat di air yang sedikit, atau benda cair. Jika ada memang menjilat itu sesudah pergi, yang mungkin di dalam perginya itu sucinya mulut tersebut dengan menjilatnya di air yang banyak atau air yang mengalir, maka tidak menjadi najis jilatan tersebut pada air yang sedikit, sekalipun adanya hewan tersebut adalah kucing. Nah, kita contohin gini, ada kucing kucing itu pergi, artinya kucing itu dari mana nggak tahu, kemudian dia menjilat. Nah, kucing ini habis makan bangkai ya, menjadi najis mulutnya, kemudian dia di dalam jangka waktu yang agak lama kucing itu menjilat air yang sedikit, minumlah ya, padahal di dalam mulutnya kucing ada najis, yaitu bekas makan bangkai tikus. Nah, kemudian apakah airnya itu suci karena jilatan kucing ini yang telah makan bangkai tikus? Maka ada dua kemungkinan. Kalau seandainya kucingnya pergi, kan jadi dia makan bangkai, kemudian kan ada waktu yang lama ya, agak waktu yang lama, baru minum air yang sedikit punya kita, baskom kita misalkan. Nah, di dalam perginya kucing setelah makan bangkai, apakah dimungkinkan di dalam perginya itu mulutnya telah suci dengan dia menjilat air yang banyak atau air yang mengalir? Kalau kemungkinannya perginya kucing dan dia menjilat air yang banyak atau air yang mengalir, maka mulutnya jadi suci kembali, seperti itu. Tetapi kalau tidak ada kemungkinan, atau kita memastikan bahwa ketika habis makan bangkai tikus, misalkan kucing tersebut lalu minum air yang sedikit punya kita di baskom, maka tetap air tersebut menjadi najis ya, menjadi najis, menjadi apa namanya ya, barang terkena najis, mutan najis, seperti itu. Kemudian wa illa jika tidak demikian, najasau maka menjadikan najis jilatan pada air yang sedikit ya. Nah, tadi ya itu ya penjelasannya, mudah-mudahan dapat dipahami. Jadi poinnya adalah kucing tersebut menjilat air yang banyak atau menjilat air yang mengalir. Kalau menjilat itu, maka jadi suci lagi mulutnya. Nah, seperti itu ya. Tapi kalau tidak, kita yakini tidak, kucing itu baru makan bangkai, kemudian minum air sedikit punya kita yang kurang dari 2 kulah yang ada di baskom, maka menjadi menajiskan jilatan itu pada air yang sedikit. Syukran ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.